Gadis itu tanpa sengaja menyadari, cewek licik setiap hari makan banyak, tapi tubuhnya malah makin kurus. Sedangkan dia yang mati-matian diet, malah makin lama makin gemuk. Gadis itu selalu merasa dirinya kurang berusaha. Padahal diam-diam cewek licik telah meningkatkan sistem pertukaran berat badan padanya. Waktu SMA, gadis itu masih langsing dan pintar. Tapi sejak masuk kuliah, berat badannya naik drastis, dan nilai pelajaran terus merosot. Karena tak tahan dengan ejekan teman-teman, dia mulai mati-matian diet dan belajar. Tapi semakin dia berusaha, semakin berat badannya bertambah, dan nilainya makin hancur. Hingga suatu hari saat sedang lari, dia pingsan karena kelelahan. Kakaknya segera datang ke UKS, belum sempat bicara. Kakaknya sudah mencabut infus dan memaksanya lanjut diet. Dia pikir kakaknya peduli, tapi tiba-tiba terdengar suara di kepalanya. Ternyata kakaknya yang memasangkan sistem pertukaran berat badan padanya. Dan target sistemnya adalah cewek licik yang dulu dia bantu biaya hidup. Juga cewek yang sekarang dikejar oleh si kakak. Gadis itu baru sadar, semua perubahan pada dirinya berawal dari hari dia bertemu cewek licik. Dengan marah, dia melepaskan diri dari kakaknya. Kakak hendak marah, tapi tiba-tiba cinta pertamanya muncul. Cinta pertamanya adalah teman masa kecil, orang satu-satunya yang dia percaya. Belum sempat mengadu, tiba-tiba terdengar suara lain di kepalanya. Cinta pertamanya ternyata juga memasang sistem nilai belajar padanya. Saat itulah dia sadar, seluruh perubahan buruk dalam hidupnya, semua disebabkan oleh kedua orang yang dia percayai. Dia langsung memutuskan untuk berhenti berkompromi, dan mengumumkan tak akan diet lagi. Kakaknya murka dan langsung menamparnya. Bahkan menyebutnya gendut tak tahu malu, dan mempermalukan keluarga. Gadis itu langsung mengingatkan status si kakak, yang sejatinya hanya anak adopsi yang dijadikan teman masa kecilnya. Dan cukup satu kata darinya, kakak bisa dikeluarkan dari rumah. Melihat itu, cinta pertamanya langsung membela gadis itu. Katanya kalau dia tak mau diet, lebih baik fokus belajar saja. Gadis itu tak mempercayainya lagi, langsung merebut laptop dari tangannya dan pergi. Setiba di kelas, dia langsung melihat cewek licik, yang selama 3 tahun terakhir ia bantu. Dulu cewek itu hitam dan gendut, tapi setelah berteman dengannya, dalam waktu singkat berubah menjadi idola kampus. Sementara dia sendiri berubah jadi gadis 100 kilogram. Selama ini dia kira cewek itu sukses diet karena disiplin. Baru sekarang dia sadar, semua karena sistem pertukaran. Di tengah ejekan teman-teman, gadis itu mengumumkan akan berhenti diet mulai hari ini. Cewek licik langsung panik. Bel berbunyi, dan mereka kembali ke tempat duduk. Saat pelajaran, gadis itu sengaja makan camilan dan main game. Cewek licik marah besar, mengancam akan membuatnya didu. Tapi gadis itu cuek, karena keluarganya punya aset triliunan. Kalau didu pun, dia bisa langsung pulang dan warisi perusahaan. Guru yang melihat mereka bicara langsung menunjuk mereka untuk jawab soal. Di papan ada soal matematika sulit. Gadis itu tiba-tiba tahu jawabannya. Sementara cewek licik tak bisa menjawab sama sekali. Barulah dia sadar, selama dia tidak mengikuti sistem, maka sistemnya akan gagal bekerja. Di tengah tatapan kaget teman-teman, dia maju ke depan dan menjawab soal dengan mudah. Cewek licik makin kesal, mengira gadis itu berhasil karena malas belajar. Habis pelajaran, dia belikan setumpuk soal untuk gadis itu, dan minta bayaran $1.000. Gadis itu langsung kembalikan tanpa ragu. Cewek licik pura-pura sedih, bilang soal itu hasil hemat sebulan. Teman-teman langsung menyalahkan gadis itu, tapi dia tak peduli. Cewek licik lalu pura-pura pingsan. Cinta pertama gadis itu langsung datang dan mengangkatnya ke UKS. Gadis itu khawatir dan diam-diam ikut ke belakang. Dokter bilang kondisi cewek itu baik-baik saja, cuma berat badannya bertambah drastis, dan harus mulai kontrol makan. Cewek licik terkejut, lalu melihat gadis itu makan camilan dengan puas. Dia langsung sadar, sistemnya sedang mengalami serangan balik. Cinta pertama marah, menyalahkan gadis itu.